Pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh tewas akibat serangan yang terjadi di Iran Rabu 31 Juli lalu. Departemen Hubungan Masyarakat Korps Garda Revolusi Iran mengatakan serangan terjadi pagi hari dan masih terus diselidiki penyebabnya. Pagi hari ini kediaman Ismail Haniyeh di Teheran diserang, mengakibatkan dia dan salah satu pengawalnya mati syahid, sebut Garda Revolusi Iran dalam pernyataannya. Menurut laporan Reuters dan Al Arabiya, Hamas menyatakan pihaknya tengah berkabung atas perginya Haniyeh. Berdasarkan pernyataannya, Haniyeh tewas dalam penyerbuan berbahaya terhadap kediamannya di Teheran. Televisi pemerintah Iran juga melaporkan bahwa Haniyeh tewas bersama salah satu pengawalnya di Teheran. Kedatangannya di Teheran untuk menghadiri seremoni pelantikan Presiden baru Iran pada Selasa 30 Juli kemarin. Pria yang lahir pada tahun 63 di kamp pengungsi saat di Gaza itu mengenyam pendidikan di sekolah yang dikelola oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Masa kuliahnya ia habiskan di Universitas Islam Gaza dengan gelar pada tahun 1987 silam. Ismail Haniyeh mulai berkecimpung dengan kelompok Hamas ketika mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Haniyeh juga berpartisipasi dalam proses Intifada pertama dan sempat dihukum penjara oleh pengadilan militer Israel. Setelah bebas, otoritas militer Israel di wilayah Palestina yang diduduki memulangkan Haniyeh ke Lebanon bersama para pemimpin senior Hamas. Ismail Haniyeh adalah seorang politisi dan pemimpin Palestina yang dikenal luas sebagai salah satu tokoh utama dalam gerakan Hamas, sebuah organisasi politik dan militan yang beroperasi di jalur Gaza. Haniyeh telah memainkan peran penting dalam perjuangan Palestina dan melawan penduduk Israel dalam keadaan dinamika politik internal Palestina. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1992, Ismail Haniyeh terus aktif dalam Hamas dan naik pangkat dalam organisasi tersebut. Ia bekerja dekat dengan pemimpin senior Hamas termasuk Sheikh Ahmed Yassin yang dianggap sebagai pendiri dan pemimpin spiritual Hamas. Haniyeh menjadi salah satu tangan kanan Yassin dan bertanggung jawab atas berbagai aspek operasional dan politik Hamas. Pada tahun 2004, Sheikh Ahmad Yassin dan penggantinya, Abdel Aziz Rantisi, meninggal karena pasukan Israel. Ini menyebabkan kekosongan kepemimpinan di Hamas dan Haniyeh menjadi salah satu tokoh utama yang mengambil alih kepemimpinan. Ia menjadi salah satu pemimpin tertinggi di Hamas dan bertanggung jawab atas strategi politik dan militernya. Tahun 2006 menjadi titik balik dalam karir politik Ismail Haniyeh ketika Hamas memenangkan pemilihan legislatif Palestina. Pemilu ini dianggap sebagai yang pertama kali adil dan bebas di wilayah Palestina, dan kemenangan Hamas mengejutkan banyak pihak, termasuk komunitas internasional. Kemenangan ini mengakhiri dominasi panjang Fatah, partai politik yang didirikan oleh Yasser Arafat dalam politik Palestina. Setelah kemenangan tersebut, Ismail Haniyeh diangkat sebagai Perdana Menteri Otoritas Palestina. Namun pemerintahannya segera menghadapi tantangan besar. Komunitas internasional termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa menolak bekerja sama dengan pemerintahan Hamas dan memperlakukan sanksi ekonomi terhadap otoritas Palestina. Hal ini menyebabkan krisis ekonomi yang parah di wilayah Palestina. Sejak menguasai Gaza, Hamas di bawah kepemimpinan Ismail Haniyeh telah menghadapi berbagai konflik besar dengan Israel. Salah satu konflik terbesar terjadi pada tahun 2008 hingga 2009 ketika Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Gaza yang dikenal sebagai Operasi Gaslit. Konflik ini menyebabkan ribuan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang parah di Gaza. Sebagai pemimpin Hamas di Gaza, Ismail Haniyeh memiliki pendekatan yang pragmatis dalam berbagai kebijakan. Meskipun tetap berkomitmen pada perlawanan terhadap Israel, ia juga mencoba membangun hubungan dengan negara Arab dan Islam lainnya serta dengan komunitas internasional. Ia berusaha mencari dukungan politik dan bantuan ekonomi untuk memperbaiki kondisi kehidupan di Gaza yang terpuruk akibat blokade dan konflik yang terus-menerus. Di bawah kepemimpinannya, Hamas telah mengelola berbagai layanan sosial dan kemanusiaan di Gaza, termasuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Namun Haniyeh juga menghadapi kritik atas isu-isu hak asasi manusia, termasuk penindasan terhadap oposisi politik dan pelanggaran hak-hak sipil di Gaza. Ia telah melakukan beberapa perjalanan internasional sebagai bagian dari upayanya untuk mendapatkan dukungan bagi Hamas dan perjuangan Palestina. Ia telah mengunjungi beberapa negara termasuk Mesir, Qatar, Turki, dan Iran untuk mencari bantuan politik dan ekonomi. Hubungannya dengan negara-negara ini mencerminkan dinamika geopolitik yang kompleks di Timur Tengah dan peran penting yang dimainkan oleh Hamas dalam konflik Israel-Palestina. Ia dikenal sebagai politisi yang memiliki komitmen kuat terhadap ideologi Islam dan nasionalisme dalam Palestina. Ia percaya bahwa perlawanan bersenjata adalah cara yang sah untuk melawan pendudukan Israel dan mencapai pembebasan Palestina. Namun ia juga tetap menunjukkan fleksibilitas dalam pendekatan politiknya, terutama dalam upaya membangun koalisi dan mencari solusi diplomatik. Dalam berbagai pidatonya, ia seringkali menekankan pentingnya persatuan di antara faksi-faksi Palestina dan menyerukan dialog untuk mencapai rekonsiliasi nasional. Ia menyadari bahwa perpecahan internal melemahkan perjuangan Palestina dan berusaha untuk mengatasi perbedaan antara Hamas dan Fatah. Ia juga harus menghadapi tekanan internasional termasuk sanksi ekonomi dan diplomatik yang membuatnya sulit untuk mendapatkan dukungan bagi Hamas. Namun ia tetap berkomitmen pada perjuangan Palestina dan terus berusaha mencari solusi untuk meningkatkan kondisi kehidupan di Gaza. Ismail Haniyeh adalah sosok politisi yang memimpin yang memiliki peran penting dalam perjuangan Palestina dan dinamika politik di Timur Tengah. Dari latar belakangnya sebagai pengungsi hingga posisinya sebagai salah satu pemimpin tertinggi nasional, Haniyeh telah menunjukkan dedikasi dan komitmennya yang kuat terhadap tujuan nasionalnya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi, kepemimpinannya terus mempengaruhi perkembangan politik dan sosial di Palestina.